pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Gereja Aletheia Balikpapan. Kita pada pagi hari ini tidak bisa kebaktian secara tatap muka karena pandemi di Kota Balikpapan semakin meningkat. Karena itu kita akan adakan pertemuan jemaat, ya, tapi dengan cara online atau kita merenungkan firman Tuhan secara online. Baik, seperti apa yang saya sampaikan di beberapa minggu lalu, bahwa kita akan di bulan Juli ini kita akan belajar tentang kelahiran Yesus Kristus, ya, hal-hal yang berhubungan tentang kelahiran Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah bahas ada satu tokoh yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk menjadi jalur sang Mesias, yaitu Abraham. Karena itu pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Coba kita membuka Alkitab kita seperti yang kita baca di minggu kemarin tentang Matius pasal 1 di ayatnya yang pertama. Di sini dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu, kita syukur atas kasih setiamu Tuhan, dan penyertaan-Mu dan berkat-Mu dalam segala kondisi, baik dalam sehat maupun sakit. Dalam keadaan apapun juga, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan minggu ini kami akan belajar kembali firman-Mu tentang kelahiran Yesus Kristus. Pribadi-pribadi yang terkait di dalamnya Tuhan, yang kepercayakan untuk menjadi jalur sang Mesias. Dan tentu Engkau melihat hati mereka. Karena itulah Tuhan, kami ingin belajar tentang hati seperti apakah yang ada dalam diri mereka, sehingga Kau mau memakai mereka untuk menjadi alat-Mu yang mulia Tuhan. Akan tercatat hingga saat ini bagi kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah membaca Matius 1 ayat 1. Ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kita sudah bahas tentang Abraham. Bagaimana Abraham memiliki hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Dan kepercayaan Abraham itulah yang membuat dia taat kepada Tuhan. Dan Tuhan mencari orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan mencari orang yang taat kepadanya. Dan ayat yang barusan kita baca juga bukan hanya berbicara kepada Abraham, tetapi inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Jadi Daud pun dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak orang, dari sekian banyak manusia pada waktu itu, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalur sang Mesias. Nah, tentu yang Tuhan lihat apa? Hatinya Daud. Hatinya Daud yang Tuhan lihat. Bahkan ketika Tuhan ingin mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Israel, menggantikan Saul, Isai itu punya beberapa anak. Tetapi dari 7 anak Isai tidak dipilih menjadi raja. Dia bilang, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tapi Tuhan melihat hatinya. Jadi Tuhan melihat hati Daud, sehingga Daud dipakai oleh Tuhan menjadi raja Israel. Daud dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalur sang Mesias. Sehingga tertulislah ayat di dalam Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Artinya Yesus Kristus salah satu keturunan Daud. Daud dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi jalur sang Mesias di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan melihat hati, yang Tuhan melihat hati Daud, maka pertanyaan kita, hati yang seperti apakah yang dimiliki oleh Daud sehingga Tuhan memakai dia? Hati seperti apa yang dimiliki oleh Daud yang juga harus kita miliki kalau kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di muka bumi ini. Ya, Pak Sento baru saja menulis sebuah lagu dengan judul bahwa hidup bagi Tuhan. Di ayat pertama ini apa? Hidup ini sangat singkat, haruslah berarti. Dan hidup bagi Tuhan itu adalah hidup yang sesungguhnya. Jadi bagaimanakah hidup kita singkat ini bisa menjadi hidup yang sesungguhnya? Yaitu hidup bagi Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan. Tetapi supaya kita layak dipakai Tuhan, layak hidup bagi Tuhan, kita harus memiliki seperti hati Daud yang dipakai oleh Tuhan. Demikian juga hati kita. Mari kita belajar. Saya di pagi hari ini menjelaskan minimal ada 3 hati yang dimiliki oleh Daud
sehingga dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan, menjadi Bapa yang akan menurunkan Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang pertama adalah, coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 28. 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Hati Daud yang pertama adalah dia memiliki hati yang setia. Jadi hati Daud setia di mata Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-28. Judul berikutnya adalah Daud. 1 Samuel 17 ayat 28. Ini adalah Daud tiba di medan pertempuran. Jadi ketika Daud tiba di medan pertempuran, di ayat 8, ketika Eliab kakaknya tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda baca latar belakang daripada cerita di mana Daud ditegur oleh kakaknya ini, dan berkata, "Di manakah engkau tinggalkan 2-3 ekor dombamu yang di padang sana?" Sebenarnya cerita awalnya adalah ketika Daud diurapi menjadi raja, Samuel perintahkan Isai, bapaknya Daud, untuk mengadakan perjamuan. Karena Tuhan bilang bahwa dari salah satu anak Isai akan dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Dan setelah diadakan perjamuan, satu-satu saudaranya, yang pertama ada Eliab, yang kedua ada Aminadab, bergiliran lewat di depan Samuel. Samuel pikir, oh inilah orangnya yang dipilih oleh Tuhan, badannya tegap, bagus. Oh, Tuhan bilang bukan. Bukan Eliab. Maju lagi si Aminadab. Tuhan bilang bukan. Dan akhirnya sampai anak yang ketujuh tidak ada lagi. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, "Isai, hanya inikah anakmu? Di mana yang lain?" Gitu. Wah, Isai berikan, "Oh iya, ada anakku yang bungsu, yang masih kemerah-merahan, masih kecil, dia sedang berada di padang dan mengembalakan domba di sana." Samuel bilang, "Aku tidak akan pulang sebelum kita tidak akan makan sebelum anak itu datang dan sebelum kita urapi dia menjadi raja." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Daud memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Anda bayangkan, dia dipercayakan untuk mengembalakan di padang, mengembalakan kambing domba oleh ayahnya. Sampai-sampai ada acara penting, acara besar, ada perjamuan, mengurapi raja. Isai tidak memanggil Daud. Akhirnya secara manusia Daud tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan melihat hatinya Daud. Ini hati yang setia kepada tanggung jawab. Bapaknya memberikan dia tanggung jawab untuk mengembalakan kambing dombanya. Dan kira-kira berapa banyak kambing domba yang dimiliki oleh Daud pada waktu itu? Dalam 1 Samuel 17 ayat 28 tadi yang kita baca, dia kan, "Kemanakah engkau tempatkan 2-3 ekor kambing domba itu?" Jumlahnya cuma 2-3 ekor. Tapi walaupun cuma 2 atau 3 ekor ini, Daud setia memegang tanggung jawab itu. Dia setia kepada tanggung jawab yang bapaknya berikan kepada dia. Dan hati yang setia ini yang dilihat oleh Tuhan. Yang tidak dilihat oleh Samuel, yang tidak dilihat oleh Isai bapaknya Daud. Tetapi Tuhan melihat, oh ada Daud hatinya setia. Bahkan saking setianya Daud kepada yang dipercayakan oleh ayahnya itu. Kalau Anda baca, coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 34 sampai ayat 37. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai ayat 37. Ketika kakaknya bilang, "Kamu ngapain di perang di medan pertempuran ini? Kamu pemberani memang, tetapi kemana kambing dombamu itu?" Maksudnya, jangan kamu hadapi Goliat, bahaya. Tapi apa yang katakan oleh Daud? Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila ada singa atau beruang yang menekan seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu dari
binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepas aku dari tangan orang Filistin ini. Itu kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan saja dia bertanggung jawab kepada satu kelompok yang kecil, yang hanya 2-3 ekor domba. Mungkin orang berpikir, buat apa kamu mengembala yang seharian 2-3 ekor domba? Apalah artinya 2-3 ekor domba itu? Tetapi sebenarnya di balik 2-3 ekor domba itu ada kepercayaan, ada tanggung jawab, ada hati yang setia yang dimiliki oleh Daud. Dan saking setianya dia terhadap yang dipercayakan itu, Alkitab berkata, walaupun ada singa, walaupun ada beruang yang maju mau menerkam dombanya, Daud ada di depan. Dia yang pertama kali di depan. Dia menjaga sedemikian rupa. Sampai-sampai dengan kalau ada beruang, ada singa yang menerkam, saya akan merebutnya, saya akan membuka mulutnya, memegang janggutnya dan sebagainya. Intinya dia setia menjaga apa yang dipercayakan kepadanya. Dia setia menjaga apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berkata bahwa seberapa beratikah kesetiaan itu? Saya akan sangat berarti. Karena justru kesetiaan Daud itulah yang membuat Tuhan dari tahtanya ingin melihat ada hati satu orang di padang yang tidak diperhitungkan, yang sendiri di sana, tapi dia setia kepada Tuhan. Ketika saya mempelajari bagian firman Tuhan ini, justru saya dapatkan adalah gara-gara dia mengembalakan 2-3 ekor domba itu yang setia itulah, maka Tuhan percayakan nanti dia mengembalakan umatnya Israel. Kenapa? Karena hampir mirip ya, antara mengembalakan kambing domba dengan mengembalakan umat Israel. Dia harus menjaga kambing dombanya sedemikian rupa. Dia juga harus menjaga umat Israel. Dan dengan dia mengembalakan kambing domba itulah, yang kecil ini dia setia, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Ada umat yang besar yang digembalakan oleh Daud setelah dia mengembalakan hal yang kecil ini. Jadi pesan Tuhan adalah kita harus setia kepada hal-hal yang kecil, baru Tuhan akan percayakan kepada hal-hal yang besar. Kalau Daud tidak setia dalam perkara kecil, dia tidak mau mengembalakan cuma 2-3 ekor, ngapain? Saya maunya 500 ekor atau saya mau 1000 ekor. Tuhan mungkin tidak akan percayakan dia perkara yang besar. Tetapi justru yang kecil ini dia setia, Tuhan percayakan dia perkara yang besar. Dan tanpa kita sadari, Daud memiliki hati yang setia dalam hal tanggung jawab. Daud juga memiliki hati yang setia dalam apa? Dalam pembentukan Tuhan. Justru di padang itulah, dengan 2-3 ekor domba itulah dia setia. Itu adalah masa di mana Tuhan membentuk hatinya, Tuhan membentuk sikap hatinya, dan di sanalah Tuhan bisa memperkenalkan seperti apakah domba yang sesungguhnya. Oleh sebab itulah, kalau Anda baca kitab Mazmur, ada banyak syair-syair, ada banyak mazmur-mazmur yang dituliskan oleh Daud ketika dia mengembalakan kambing domba itu. Sampai-sampai ayat yang pasal yang sangat terkenal, itu Mazmur pasal yang ke-23, bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud berpikir Tuhan adalah gembala. Seperti aku menjaga dombaku, demikian Tuhan menjaga aku. Dia akan menuntun aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Bagaimana Daud bisa membuat satu syair yang begitu indah, menggambarkan penyerahan hidupnya kepada Tuhan yang totalitas. Dia bilang walaupun lembah kekelaman, walaupun bayang-bayang maut, dia tidak takut, karena gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Kenapa dia bisa membuat mazmur demikian? Karena pengalaman dia menjadi kambing atau mengembalakan kambing dan domba. 2-3 ekor itu. Pengalaman dia setia menjaga kambing domba itu. Tuhan pakai dia untuk mengembalakan umat Israel. Dan belakangan Tuhan pakai dia untuk menjadi apa? Untuk menjadi jalur Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memang tidak disuruh untuk mengembalakan kambing domba. Ya, kalau Anda mau mengembalakan kambing domba tidak apa-apa. Tapi Tuhan tidak suruh kita untuk mengembalakan kambing domba. Tapi hal apa yang kita bisa pelajari dari situ? Hal apa yang kita bisa pelajari dari situ? Yang pertama adalah Tuhan ingin kita setia kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan ingin kita setia kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tidak tahu tanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan mau tanggung jawab apa yang Tuhan berikan, kita lakukannya dengan setia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, coba kita baca di dalam Matius pasal 25. Matius pasal yang ke-25,
di ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Matius pasal 25 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 ya, dan 23. Matius 25 ayat 21 dan 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang kita bisa pelajari dari Daud? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus setia dalam perkara kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil, dan hati yang setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan kita perkara yang besar. Karena tidak mungkin orang langsung bisa setia dalam perkara yang besar kalau dia tidak setia dulu dalam perkara kecil. Kalau Tuhan lihat kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kita perkara besar. Berbanyak hari ini orang maunya Tuhan berkati dia perkara besar, Tuhan pakai dia untuk menjadi saluran berkat dan sebagainya, tetapi dia tidak pernah setia untuk perkara yang kecil. Bagaimana mungkin Tuhan percayakan dia perkara yang besar? Jadi perkara apa? Tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini? Walaupun itu kecil, setialah dalam hal itu. Karena justru saat-saat seperti itulah Tuhan sedang membentuk kita. Pada saat-saat seperti itulah Tuhan dari tahtanya yang maha tinggi melihat kita. Siap enggak? Mau enggak orang ini dipakai oleh saya? Setia enggak dia kepada saya? Oh, setia dalam hal apa? Saya tidak tahu. Entah mungkin ada kita janji-janji kita kepada Tuhan. Sudahkah Anda setia? Setia dalam hal apa lagi? Setia atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Setia atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Banyak orang Tuhan, aku mau menjadi saluran berkat-Mu. Tapi ketika Tuhan berkati dia, malah berkat yang seharusnya milik Tuhan, dia ambil. Misalnya perpuluhan. Banyak orang bilang, Tuhan berkati saya, pakai saya. Tapi malah berkat yang Tuhan titipkan lewat dia, malah dia ambil. Bukannya setia, malah yang punya Tuhan pun dia ambil. Bagaimana mungkin Tuhan bisa percayakan kita dalam perkara yang besar lagi? Dalam hal apa lagi? Dalam hal pelayanan. Karena Tuhan mau memanggil kita untuk melayani dia. Sudahkah Anda setia? Seberapa pelayanan Tuhan percayakan kepada kita? Sudahkah kita setia itu? Jangan pernah mengharapkan hal-hal yang besar. Jangan pernah mengharapkan hal yang baik kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Banyak orang berdoa, Tuhan, berikan saya yang terbaik. Ya. Tetapi dia tidak pernah memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, berikan saya yang terbaik, Tuhan. Tapi dia tidak pernah memberikan apa? Hidupnya yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, berikan saya yang terbaik, Tuhan. Tapi dia tidak pernah memberikan hidupnya, apapun yang terbaik bagi Tuhan. Mungkinkah? Layakkah kita berdoa minta yang terbaik bagi Tuhan kalau kita belum berani memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Oh jangan, saudara. Minta yang terbaik dari Tuhan, tapi waktu terbaik kita tidak berani berikan untuk Tuhan. Hari Minggu pun masih kita pakai untuk hal-hal yang lain. Saat-saat kita bersaat teduh, saat-saat kita untuk dekat dengan Tuhan, saat-saat kita untuk baca firman Tuhan, kita abaikan semuanya itu. Kita bilang orang yang seperti ini tidak memiliki hati yang setia. Orang seperti ini tidak layak untuk meminta yang terbaik. Nah, pada pagi hari ini, hal yang pertama yang kita renungkan adalah Tuhan mau kita memiliki hati yang setia. Setialah dalam perkara kecil, setia dalam tanggung jawab yang kecil, maka Tuhan akan berikan kita tanggung jawab yang besar. Kalau kita tidak setia dalam perkara yang kecil, apa yang terjadi? Coba kita baca dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana mungkin? Apa yang akan terjadi? Coba kita lihat ya. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Makanya mungkin ada berkata, Tuhan, kenapa saya sudah berdoa ini, Tuhan? Terus sudah berdoa itu, Tuhan. Sudah minta ini, minta itu, Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab? Jawabannya adalah, siapa tahu kita belum setia. Siapa tahu kita hanya minta yang terbaik, tapi kita belum siap untuk memberi hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Ya, jadi itu poin pertama kita di pagi hari ini.
Baik, kita akan lanjutkan poin yang kedua kita, yaitu dalam 2 Samuel pasal 12 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Tapi kita tidak perlu membaca. Ini judul perikopnya adalah Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Jadi ceritanya adalah Daud menghampiri istri Uria bernama Batseba dan dia jatuh ke dalam perzinahan. Nah, Nabi Nathan datang untuk menegur Daud. Dia menegur dengan cara memberikan sebuah perumpamaan. Dia bilang ada satu orang kaya raya punya banyak kambing domba. Dan ada satu orang miskin hanya punya satu domba betina. Dia domba betina yang begitu dia sayangi. Yang dia diperlakukan seperti anaknya sendiri. Dikasih makan ya, dari mejanya dan sebagainya. Pokoknya diperlakukan sedemikian seperti anaknya sendiri. Nah tiba-tiba orang kaya ini kedatangan tamu gitu. Kedatangan tamu dan dia mengadakan suatu perjamuan. Nah, karena dia mengadakan perjamuan, dia tidak rela kambing dombanya disembelih atau dibunuh, malah dia ambil yang punya orang miskin ini. Dia ambil yang punya orang miskin ini, satu-satunya paling dia sayangi ini. Mendengar itu Daud marah sekali. Siapakah orang itu? Orang itu harus dihukum mati. Ya Daud begitu marah sekali bilang, demi Tuhan yang hidup, orang itu harus dihukum mati. Lalu Nathan bilang apa? Engkaulah orang itu. Aku sudah mengangkat engkau dari padang menjadi raja Israel. Memberkati engkau sedemikian rupa. Kalaupun belum cukup itu berkat, saya akan tambahkan. Tapi kenapakah engkau mengambil istri Uria dan kau biarkan dia tewas oleh pedang? Katanya. Oh, Daud akhirnya bilang apa? Dia menyesal. Dia mengaku salah. Dia menyesal dan dia bilang, Tuhan, saya sudah bersalah terhadap Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Saya sudah bersalah kepada Tuhan. Jadi poin kedua kita adalah hati yang dimiliki oleh Daud, yang dilihat oleh Tuhan, sehingga Tuhan memakai Daud adalah hati yang siap untuk berubah. Jadi Daud memiliki hati yang siap untuk berubah. Hati yang siap untuk berubah. Sekalipun untuk berubah itu harus datang dengan sebuah teguran. Nathan tegur dia. Siapa Nathan? Nathan adalah seorang nabi. Siapa Daud? Daud adalah raja Israel. Raja yang berkuasa pada waktu itu. Daud sebenarnya bisa dia melawan. Dia bisa marah sama Nathan. Dia tidak taat kepada Nathan. Karena dia seorang raja, dia punya kuasa. Bahkan kalau dia suruh Nathan untuk dibunuh juga bisa. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud mendengar itu, oh betapa kejinya hidup saya. Seperti perumpamaan itu. Dan dia mengaku dosa. Tuhan, saya salah. Saya mau berubah Tuhan. Ampunilah saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Ini hati yang dimiliki oleh Daud. Hati Daud yang siap untuk berubah. Walaupun itu hanya datangnya dari teguran. Dia tahu itu dia salah. Dia siap untuk berubah. Dan dia mengaku kesalahannya. Ini hati yang luar biasa. Anda bayangkan ada seorang raja yang ditegur, dipermalukan. Dan dia mau berubah. Karena dia tahu dia sudah bersalah di hadapan Tuhan. Nah, ini hati yang harus dimiliki oleh kita. Ketika saya merenungkan juga bagian firman Tuhan ini, saya juga teringat ada satu raja Israel yang juga pernah melakukan salah, yang juga ditegur, tapi dia tidak seperti Daud. Dia sudah menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang yang menegur dia. Coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15, ketika Saul melakukan satu kesalahan, mempersembahkan korban yang seharusnya bukan tugas dia, itu adalah tugas imam. Tetapi karena Samuel lambat datang, akhirnya dia persembahkan. Nah setelah Samuel datang, Samuel tegur dia. Ini kenapa ada suara-suara ini, suara kambing domba? Kenapa ada suara kambing domba saya dengar? Kamu tidak tumpas semuanya. Wah, dia bilang, iya saya tumpas semuanya. Jelek-jeleknya kambing domba itu rakyat yang ambil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kenapa ini agak? Ini kok dibiarkan hidup? Dia bilang itu karena rakyat. Jadi dia melindungi kesalahannya di belakang rakyat. Gitu. Ketika ditegur terus oleh Samuel, lalu apa kata dia? Coba kita lihat di dalam 2 Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-24. Coba kita lihat. Ketika ditegur, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi kita Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi tetap dia berlindung di atas rakyat. Jadi memang aku salah.
Tapi aku salah itu bukan gara-gara aku, tapi karena aku takut kepada rakyat. Nanti rakyat bilang apa sama saya? Terus apa lagi? Coba kita lihat ayat 30-nya. Ketika Saul tetap tegur dia, ayat 30-nya. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang. Di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalikanlah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sebagai raja pernah salah. Saul sebagai raja juga pernah salah. Kesalahan Daud jauh-jauh memalukan dibandingkan kesalahan Saul. Saul tidak memusnahkan orang Amalek. Sedangkan Daud apa? Daud dia berzina dengan istri Uria, dengan Batseba. Tetapi dua-duanya sama-sama raja. Dosanya punya Daud lebih memalukan dibandingkan Saul. Tapi Daud ditegur, dia berubah. Dia memiliki hati yang siap berubah. Saul ditegur, tapi hatinya tidak berubah. Sehingga Samuel bilang apa pada Saul? Bahwa kerajaanmu, posisimu akan digantikan oleh orang lain. Dan nanti akan digantikan oleh Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Daud memiliki hati yang siap berubah. Bagaimana dengan kita? Adakah firman Tuhan menegur kita? Adakah firman Tuhan yang kita baca yang memperlihatkan kesalahan kita? Atau adakah orang lain yang menegur kesalahan kita? Siapkah kita seperti Daud berkata, aku mau mengakui kesalahan saya. Saya mau mengakui apa yang saya perbuat. Dan saya sudah salah, saya mau berubah. Itu yang dilakukan oleh Daud. Sampai-sampai kalau Anda baca di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Coba kita lihat Mazmur ke-51. Daud tidak malu mengakui kesalahannya. Sampai-sampai dia menulis sebuah Mazmur yang khusus untuk menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Yaitu Mazmur tentang pengakuan dosa Daud. Dia tidak malu. Karena dia tahu Tuhan sudah mengampuni dia. Mazmur pasal 51 saya akan bacakan bagi kita. Ini adalah pengakuan Daud. Pengakuan seorang raja Israel yang rela mengakui kesalahannya, rela mengakui dosanya, karena dia memiliki hati yang siap untuk berubah. Pasal 51 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihlah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku, dan seterusnya. Anda bayangkan, bukan dia marah kepada Nathan, dia malah bertobat. Bukan hanya bertobat, tetapi dia menuliskan pengakuan dosanya di dalam Mazmur pasal 51. Ini tercatat sebagai firman Tuhan dan bisa kita pelajari di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kami, siapa kita? Sampai-sampai kita tidak mau berubah. Bukan siapa yang tegur kita, bukan apa kata-kata teguran itu, tapi kalau memang kita salah, kita mau berubah. Dan Tuhan bisa menegur dengan berbagai macam cara. Kalau Anda baca dalam Ibrani pasal 12, Tuhan bilang apa? Anak yang kukasihi, anak yang kuhajar. Ya, anak yang kuhajar. Paulus ditaruh duri dalam daging. Untuk apa kata Tuhan? Supaya dia tidak sombong. Supaya bila aku tidak bermoga, Tuhan taruh duri dalam dagingku. Jadi Tuhan kadang-kadang izinkan peristiwa apa terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya untuk apa? Untuk membuat kita berubah. Tuhan, oh iya, dalam hal ini saya salah. Mungkin saya sedikit sombong. Mungkin saya tidak setia dalam hal ini. Mungkin saya harus ini dan itu. Dan Tuhan mau kita berubah. Oh iya, Tuhan, saya salah. Saya mau berubah. Itu yang Tuhan mau dari kita. Itu yang kedua. Sekarang coba kita lihat yang ketiga. Hati seperti apa yang dimiliki oleh Daud? Yang pertama, hati yang setia. Yang kedua adalah hati yang siap untuk berubah. Yang ketiga, hati yang apa? Hati yang memikirkan Tuhan. Jadi hati Daud bukan hanya dia setia, bukan hanya hati yang siap untuk berubah, tetapi Daud memiliki hati yang memikirkan Tuhan. Dan Tuhan juga mau kita memiliki hati yang sama seperti Daud. Hati yang memikirkan Tuhan, hati yang memikirkan pekerjaan Tuhan, hati yang memikirkan kebenaran firman Tuhan, hati yang memikirkan untuk melanjutkan kebenaran firman Tuhan sampai generasi yang ada di bawah kita. Coba kita baca dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kita tidak perlu baca semuanya, tapi kita cukup baca sampai ayatnya yang ketiga. Ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh-musuhnya,
semua musuhnya di sekeliling. Berkata raja kepada Nabi Nathan, "Lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal Tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Anda baca cerita ini, Daud sebenarnya sudah membangun sebuah istana yang megah, terbuat dari kayu aras katanya. Tetapi dia terpikir, waduh, bagaimana dengan bait Allah? Tabut Tuhan ada di mana? Oh, tabut Tuhan ada di tenda. Masakah aku tenang, katanya, tinggal di istana yang megah? Mungkin kamar-kamarnya dilapisi dengan emas, dengan begitu megah sekali, tetapi tabut Tuhan ada di tenda. Tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Maksudnya dia punya istana, dia tidak merasa nyaman tinggal di istana, karena Tuhan tinggal di tenda. Jadi bukan Tuhan tinggal di tenda, maksudnya melambangkan kehadiran Tuhan ada di tenda. Dia hatinya tidak tenang. Dia tidak tenang menikmati kenyamanan hidup tanpa memikirkan Tuhan. Dia tidak bisa tenang hidupnya kalau tidak memikirkan tentang Tuhan. Ini berbeda dengan banyak orang hari ini. Dia bisa memikirkan dirinya dan mengabaikan Tuhan. Tetapi Daud tidak. Daud memikirkan tentang Tuhan. Sampai-sampai dia bilang, "Saya akan tenang tinggal di istana saya kalau Tuhan punya baitnya, rumahnya." Karena itu Daud bilang, "Aku ingin mendirikan rumah bagi Tuhan." Ya, tetapi akhirnya Tuhan kasih tahu lewat Nabi Nathan kepada Daud. Tuhan bilang apa? "Sejak kapan saya tinggal di rumah? Sejak pengembalaan orang-orang ini, saya bersama-sama dengan kalian. Kalian berperang, saya ada di sana. Saya tidak pernah tinggal di rumah dan sebagainya." Ini hal yang luar biasa gitu. Kalau Anda baca di pasal 7 ini, Tuhan bilang sejak kapan? Aku tinggal di... Coba saya akan bacakan aja ya. Ayat 4, "Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, pergilah, katalah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakah engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Maksudnya Tuhan ingin kasih tahu sebenarnya kemanapun kalian pergi, aku ada di sana. Dalam pengembara kalian, aku menyertai kalian. Tetapi okelah, kata Tuhan, kalau atas nama itu aku disebut, tidak apa-apa lah. Karena dia bilang sama Daud, "Kamu mau dirikan rumah seperti apa? Langit tumpuan kepalaku, bumi tumpuan kakiku, sebesar apa rumah yang kau bangun? Tapi kalau kamu ingin membangun rumah bagiku, simbol kehadiranku di sana, okelah. Tetapi bukan di zaman engkau, karena tanganmu berlumuran darah. Kamu sudah banyak bunuh orang dalam peperangan. Tetapi nanti di zaman anakmu." Oh, tentu hati Daud sedih. Dia punya keinginan sebenarnya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, karena dia memikirkan Tuhan. Dia tidak nyaman tinggal di sana dengan Tuhan tinggal di kemah, tabut Tuhan tinggal di kemah. Dan oke lah Tuhan, memang saya sedih tidak dipercayakan di zaman saya, tetapi di zaman anak saya, oke lah kalau begitu. Tetapi kalau begitu apa? Kalau saya tidak diperkenankan untuk membangun itu, saya akan mempersiapkan segala keperluan untuk bangun itu, nanti supaya Salomo tidak repot-repot lagi. Coba Anda baca dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ya. Di situ menceritakan bagaimana Daud mempersiapkan segala keperluan untuk pembangunan bait suci Tuhan atau pembangunan rumah Tuhan ya. Ya, 1 Tawarik ya, pasal yang ke-29 dan ayat 1 sampai ayat 9. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, "Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan itu besar, bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak,
tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, solam, dan permata tatahan, batu hitam, dan batu permata yang berwarna-warni, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualamnya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah disediakan bagi rumahku, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak punyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Opif dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangannya, yang emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapkah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kami kasih. Jadi Daud tidak diperkenan oleh Tuhan untuk membangun. Oke, dengan kalau saya tidak diperkenan untuk membangun, saya mempersiapkan bangunan itu. Emas untuk emas, perak untuk perak, tembaga untuk tembaga, besi untuk besi, kayu untuk kayu. Kalau Anda baca seterusnya, bahkan dia mencari tukang-tukang yang siap untuk membangunnya. Oh Bapak Ibu, kenapa? Karena dia memikirkan Tuhan. Nah itulah sebabnya Daud dipakai oleh Tuhan. Dia tidak tenang tinggal di istana. Dia tidak tenang dengan kenyamanannya, karena tabut Tuhan ada di tenda. Itu penghinaan bagi Daud. Dia memikirkan generasi Israel setelah ini. Apakah mereka akan tetap menyembah kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara kami, Daud memiliki hati yang setia. Daud memiliki hati yang siap berubah. Tapi Daud juga memikirkan tentang Tuhan. Hati yang memikirkan tentang Tuhan. Istana tidak membuat Daud nyaman. Kenyamanan hidup tidak membuat Daud nyaman dengan tidak memikirkan Tuhan. Oh, berbanding terbalik dengan banyak orang hari ini. Dia bisa nyaman di dalam dosa dengan mengabaikan Tuhan. Dia tidak memikirkan kebenaran. Dia tidak memikirkan generasi yang ada di bawah mereka. Apakah mereka bisa mendengar kebenaran atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga pernah menegur bangsa Israel. Coba kita lihat kitab Hagai. Kitab Hagai. Ya, kitab Hagai pasalnya yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang ke-9. Tuhan marah kepada mereka. Dan sampai-sampai Tuhan menghindarkan berkat dari mereka. Mengapa? Karena mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Daud memikirkan rumah Tuhan. Di zaman Hagai, umat Israel pernah mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Ayat yang keempat. Ya. Ayat 3, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi kamu membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu. Dan naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharap banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan tidak kamu bawa ke dalam rumah. Aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta. Oleh karena rumahku yang telah tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya bangsa Israel ini apa? Bangsa Israel ini ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketika diminta, ayo kita bangun rumah Tuhan. Tapi enggak, saya tidak punya apa-apa untuk membangun. Hei, Tuhan bilang, rumahmu kamu bagusin dengan dipapani dengan sebagainya. Gitu. Saya bukan tidak ada, tapi kamu tidak mau, kamu tidak rela. Gitu. Sehingga apa Tuhan bilang? Sehingga Tuhan menghukum mereka. Segala yang mereka lakukan itu menjadi sia-sia. Menabur banyak, menuai sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu berpakaian tapi tidak menghangatkan tubuhmu. Kamu bekerja dan menaruhnya di pundi-pundi yang berlobang. Artinya semua itu bisa menjadi sia-sia. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud memiliki hati yang memikirkan Tuhan. Dan Tuhan mau kita pun memikirkan hati untuk Tuhan. Memikirkan apa? Memikirkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Kita harus estafetkan kepada generasi yang ada di bawah kita. Siapkah kita menjadi alat Tuhan? Di dalam jemaat lokal, tempat di mana kita berada, kita berkata, Tuhan, apa yang saya bisa kerjakan untuk jemaatmu hari ini? Agar
adanya tiang penopang dan dasar kebenaran sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Agar adanya tiang penopang dan dasar kebenaran di mana anak-anak kita, cucu-cucu kita suatu saat bisa datang berbakti, bisa memuji-muliakan nama Tuhan. Karena kita tahu kita mewariskan kebenaran kepada generasi yang ada di bawah kita. Kalau hari ini kita tidak peduli, kalau hari ini berkata, oh saya sudah diselamatkan, Anda tidak peduli, Anda tidak rela berkorban untuk Tuhan, tidak rela berkorban untuk kebenaran, tidak mengasihi Tuhan, maka generasi kita, cucu kita, anak-anak kita, cucu kita, belum tentu mereka bisa mendengar kebenaran. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita memiliki hati seperti Daud, hati yang memikirkan Tuhan. Dan hanya diri kita sendiri kita pikirkan, dan hanya kenyamanan kita sendiri kita pikirkan, tetapi urusan perkara rohani kita abaikan. Tuhan tidak akan berkenan dalam hal seperti itu. Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan, memikirkan Tuhan. Seperti Daud, tidak tenang dalam istana kalau rumah Tuhan, bait Tuhan ada di kemah. Nah, itulah hati yang dimiliki oleh Daud, yang Tuhan akhirnya lihat dari tempat kejauhan dan berkata, saya memakai dia untuk menjadi raja yang baik, saya memakai dia untuk menjadi hamba-hambaku. Oleh sebab itu kalau Anda baca misalnya dalam 2 Raja-Raja pasal 16, Daud menjadi standar kebenaran raja-raja setelah itu. Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Jadi kalau ada raja-raja yang baik, apa kata Tuhan? 2 Raja-Raja 16 ayat 2. Ini adalah Ahaz. Ya. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dia tidak melakukan apa yang benar. Dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allah seperti bapa leluhurnya. Jadi kalau dia jahat tidak seperti Daud. Kalau dia baik bagaimana? Coba di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang kedua. Hizkia, ya, dibilang, maka dalam tahun ketika zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Hal luar biasa. Standar hati Daud yang setia. Standar hati Daud yang mau berubah. Standar hati Daud memikirkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Sehingga membuat dia menjadi standar kebenaran raja-raja Israel. Kalau mereka jahat, kita apa? Dia tidak melakukan. Dia jahat di mata Tuhan dan tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kalau dia benar gimana? Ia melakukan benar di mata Tuhan seperti bapa leluhurnya Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang lain tidak tahu hati kita. Karena kita bisa bersandiwara. Orang lain tidak tahu apa yang kita simpan. Karena kita bisa menutup-nutupinya. Apalagi sesuatu yang ada dalam hati kita. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Dan kalau Anda mau hidupnya sementara ini, hidupnya singkat ini berarti, maka hiduplah bagi Tuhan. Dan kalau kita mau hidup bagi Tuhan, caranya bagaimana? Kita harus menjaga hati kita. Sebagai penutupnya, di dalam Amsal bilang apa? Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup hanya berarti kalau kita hidup bagi Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita, membuat kita semakin setia, hidup mau berubah, dan memikirkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan di pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman ini bisa meneguhkan, menguatkan iman kami. Dan agar kami memikirkan tentang hidup yang berarti, hanya hidup bagi-Mu. Dan biarlah itu kami gunakan untuk menjaga hati kami agar seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kebaktian kita sudah selesai. Salam sehat, Maranatha.